الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بحفظ اللسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البرده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah. Di dalam kita berkehidupan di dunia ini, senantiasa Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kita untuk senantiasa untuk menjalankan ibadah. Ibadah adalah jalan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah bermani di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia dan jin diciptakan di dunia ini tidak sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah antara lain. Yang pertama, karena memang tugas manusia di bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah bermani dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Posisi sebelah kiri atas baris pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Intinya di sana kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai khalifah kita senantiasa apa yang Allah perintahkan kita harus menjalankan. Karena suatu kewajiban kita mutlak. Karena kita sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta kita. Sewajarnya kita harus taat kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Definisi ibadah tentu tak sesempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Seluruh perbuatan manusia dari bangun pagi sampai pagi lagi, bila ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu aktivitas yang dilakukan termasuk ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan harus kita didasari oleh niat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan tergantung niat apa yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan amalan akhirat, tapi niat kita untuk amalan dunia menjadi amalan dunia. Karena niat itu sangat penting. Karena yang membedakan hamba dengan hamba lainnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberikan itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita taati. Karena bila kita ingkari nikmat Allah, azab Allah itu sangat pedih. Yang ketiga, yang kita lakukan sebagai manusia adalah wajib beribadah, karena konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berada di dalam alam rahim. Karena antara hamba dan Allah di dalam rahim itu, kita diwajibkan kelak agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang Tiang sampaikan. Kesimpulannya adalah semoga niat hati kita semakin teguh untuk selalu muhasabah atau introspeksi diri kita atas semua ibadah yang sedang kita lakukan. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita yang kita lakukan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.